Oke, baik, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung. Sebentar, saya akan langsung share screen saja. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual hari ini. Sebelumnya gimana kabarnya kakak-kakak setelah 3 hari kita tidak Zoom? Alhamdulillah. Kabarnya Ada yang capek, kurang ada gitu. Sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Ada yang capek karena tadi habis KKG gitu. Langsung lanjut ke siang Zoom. Ya, daripada takutnya nanti kalau malam banyak yang mau pergi dengan keluarganya karena seharusnya ini kan hari libur tapi kita tetap ada jadwal nge-Zoom. Sebenarnya kalau memang kakak-kakak tidak setuju di hari Sabtu, nanti saya bilang ke adminnya untuk kita pindah di hari Jumat. Kalau seumpamanya di hari Jumatnya itu libur. Jadi nanti kita kesepakatan saja kalau memang hari Sabtu kan memang seharusnya hari libur ya Kak. Hari untuk keluarga Sabtu Minggu. Tapi kita ada Zoom, boleh nanti kita ganti sesekali di hari Jumat. Itu juga boleh. Nanti kita sharing-sharing saja. Oke, kita masuk di pertemuan yang ke-7 sepertinya ya hari ini. Pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas terkait pengembangan kurikulum PJOK. Saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita, ya Kak. Kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera. Jadi kakak-kakak diminta untuk menyalakan kameranya agar interaktif kita berjalan. Jadi saya tidak ngomong depan laptop, walaupun sebenarnya memang ngomong depan laptop, tapi kita ada interaksinya. Ya. Yang kedua adalah mematikan mikrofon jika saya atau teman-teman yang lain ada yang masih berpendapat. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak sekalian itu memahami tiga karakteristik utama kurikulum Merdeka serta berkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada yang sudah buka LMS terkait 1.5? Belum sempat. Belum sempat. Ya, terkait karakteristik pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan kita. Ya, itu ada 3 karakteristik di dalam modul itu ada 3 karakteristik utama pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kedua adalah peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Terus yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi kita menggunakan backward design. Sudah sering mendengar backward design. Tapi kayak gimana sih sebenarnya backward design itu?
Nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Yang selanjutnya adalah di agenda kita sesi kali ini. Yang pertama adalah backward design. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, kita akan masuk di aktivitas yang pertama. Aktivitas yang pertama adalah backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi modul ajar yang kita buat ini sekarang harus berpacu pada backward design. Nah, silakan dibuka fitur chatnya. Disiapkan fitur chatnya menurut kakak-kakak sekalian dari skala 1 sampai 10. Kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak sekalian tentang kurikulum PJOK itu? Silakan dibuka fitur chatnya dari skala 1 sampai 10. Kakak-kakak ada di mana nih pemahaman tentang kurikulum PJOK? Kalau sudah, boleh langsung di-enter. Waduh, tambah mumet. Jangan mumet-mumet, Pak. Boleh di-enter, kita memaksimalkan fitur chat saja. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira kakak-kakak itu pemahamannya tentang terkait kurikulum PJOK itu ada di nomor berapa? Tidak ada yang mengirimkan? Kalau tidak ada, saya tunjuk satu persatu ini. Sambil saya mengabsen nih nanti, saya kalau tidak ada yang mengirimkan terkait pemahaman kakak-kakak di skala yang berapa sih? Atau di nomor 7, boleh di nomor 8, menurut kakak-kakak. Kak Surya menjawab di nomor 5. Yang lainnya? Kak Phil. Prof ada di nomor 4. Selanjutnya kakak-kakak yang lain. Tuh, ada Kak Diki. Untuk Kak Sugeng, kira-kira Bapak ada di skala berapa, Pak? Belum bisa jawab. Mantuk. Untuk pengetahuan umumnya saja, Pak. Maksudnya
Bapak itu ada di skala berapa? Menurut Bapak sendiri saja. Bapak ngerti tentang kurikulum itu ada di skala berapa? Maksudnya kurikulum kayak modul ajar, tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, itu Bapak ada di nomor berapa Pak kira-kira Pak? Kan selama ini pasti Bapak ketika membuat RPP atau modul ajar mengacu pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Maksudnya kurikulum PJOK-nya. Nah, kira-kira Bapak itu ada di skala nomor berapa, Pak? Sharing saja, Pak. Belum bisa jawab, Pak. Belum bisa jawab. Kak Edo belum menulis ini, Kak Edo. Iya Kak, tadi saya tinggal baru ini nih, baru kesini lagi. Aduh. Belum ditulis, bentar Kak. Belum. Iya. Kak Miftah yang baru bergabung, boleh deh Kak Miftah, maksudnya menulis di kolom chat terkait kurikulum PJOK, ada di skala berapa? Kak Surya dulu deh, Kak Adi. Kak Surya. Halo, Kak Surya. Apakah ada di tempat? Ya, halo Kak, gimana Kak? Untuk Kak Surya, kenapa menulis di 5, Kak? Ya Kak, untuk di 5 itu menggambarkan bahwa sebenarnya memang kelemahan utama sepertinya untuk di halayak ramai untuk guru PJOK itu memang di perangkat ajar ya Kak ya, karena kita memang lebih disadari nggak disadari memang kita lebih fokusnya ke gimana menampilkan pembelajaran yang memang real nyatanya, tapi terkadang memang sering kita lupakan terkait dengan perangkat ajar seperti itu Kak. Mungkin hanya tahu dari pelatihan secara sederhana saja sih Kak. Kalau untuk yang mendalam, kalau dibandingkan dengan guru kelas, mungkin dengan mapel yang lain, mungkin memang kalau untuk PJOK ini mungkin sedikit, mungkin banyak ya tertinggal dalam hal untuk terkait dengan kurikulum. Seperti itu Kak. Oke, jadi Kakak mengenakan di 5 lah ya, di poin 5 gitu ya. Oke, terima kasih Kak Surya. Kita bukan selanjutnya Kak, di sini ada Kak Filchov. Boleh Kak Filchov, kenapa menuliskan di 4 ini? Ya, terima kasih Kak sebelumnya. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau arti dari kurikulum sendiri yang saya tahu itu rencana atau program pendidikan yang ada di suatu instansi yang itu menjadi acuan kita atau track ya, atau lintasan lah bahasanya kalau bahasa olahraga. Tetapi kalau kurikulum PJOK, jujur kurikulum khusus PJOK mungkin ya Kak. Makanya kenapa saya nulis 4 itu mungkin antara teori dan prakteknya mungkin kadang saya nggak pernah sejalan. Mungkin misal saya buat modul sepak bola. Di situ ada persepsi segala macam bla 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 bla. Tetapi kenyataan di lapangan kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang saya tulis di perangkat ajar. Karena satu mungkin karena sarana prasarananya atau memang karena kondisinya. Jadi saya nulis 4 itu masih belum paham antara kurikulum PJOK itu seperti apa. Makanya mudah-mudahan dengan adanya materi ini bisa jadi saya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait ini berarti kita melihat situasi di lapangan ya Kak ya. Jadi kadang memang ada beberapa kali saya juga sempat apa yang dituliskan di RPP atau modul ajar itu tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan saya praktekkan bersama dengan anak-anak. Karena
ya kita melihat situasi anak. Kalau anaknya lagi nggak mood, mau diapain juga tetap kadang nggak jalan malahan. Jadi mending saya, yang penting anak itu tetap bergerak gitu. Tetap bergerak, tetap mengikuti pelajaran yang ada seperti itu. Oke, selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Diki. Kak Diki, apakah ada Kak Diki? Ya Kak, ada Kak. Oke, Kak Diki, boleh sharing terkait kenapa menulis 5 nih? Sama hampir mirip sih Kak ya, sama dengan Kak Surya dan juga Kak Biljob terkait tentang kurikulum PJOK ini. Yang jelas kalau apa yang kita tulis kayak di mungkin RPP atau modul ajar, mungkin kaitannya tentang sarana prasarana juga sih Kak. Terus kalau di sekolah saya kan mungkin kali ini tahun ini masih barusan saya masuk ke kurikulum Merdeka. Karena saya ngajar 2 kelas, di kelas 8 dan 9. Yang notabene di kelas 8 itu memakai kurikulum Merdeka, yang kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Terus untuk kalau harus sama dengan yang modul ajar atau dan lain sebagainya, mungkin ya masih kurang nggak bisa sama gitu Kak. Apalagi terkait ya itu tadi sama dengan Kak Surya dan yang kawan-kawan yang lain untuk sarana prasarana. Yang jelas kita menggunakan mungkin kalau di apa namanya sebelum mengarah ke materi kita mungkin biar anak-anak itu makin semangat, kita ke modifikasi permainan dan lain sebagainya ya kita menggunakan alat seadanya. Kayak gitu Kak kalau saya, makanya saya mungkin tulis 5 masih kayak 50-50 gitu Kak tahunya, pahamnya. Oke, jadi Kak Diki ini mengajar di 2 ya, dua kurikulum. Yang kelas Ya. 9, yang kelas 9 tadi ada di kurikulum 13, yang di kelas 8 ada di kurikulum Merdeka. Oke deh, selanjutnya tidak ada yang menulis lagi di kolom chat, hanya 3, berarti langsung saya tunjuk saja sepertinya ya untuk sharing terkait seberapa paham sih kita tentang kurikulum PJOK itu. Saya mau dengar suaranya Pak Sukandar deh yang baru masuk. Iya, maaf baru bangun tidur. Nggak apa-apa Pak, kita siang-siang soalnya Pak, memang jam-jam rawan. Kecapean habis praktek di lapangan tadi. Kalau pemahaman kami itu sebenarnya nggak jauh beda sih tentang kurikulum yang K13 sama yang kurikulum Merdeka. Terutama yang artinya yang kayak kami laksanakan itu bahasanya hanya beda di kurikulum, tapi untuk tingkat pembelajarannya kayaknya kami nggak jauh berbeda. Kalau untuk di SD loh, tapi kalau di SMP SMA kami kurang tahu. Tapi yang jelas bahasanya kasetnya baru, lagunya lagu lama. Kalau seperti yang kami alami. Itu sementara untuk pemahaman dari kami seperti itu. Iya. Tapi Bapak tetap mengacu ke Bapak tapi ini pakai kurikulum Merdeka kan Pak ya? Tahun ini sudah pakai kurikulum Merdeka semua, tapi untuk tahun kemarin kelas yang saya ampu itu kelas 5-6. Kelas 5-6 itu yang kelas 5 sudah Merdeka, yang kelas 6 masih saya pakai K13, tapi sekarang udah kurikulum Merdeka semua. Oke, berarti semuanya sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, menggunakan modul ajar, ya? Iya. Terima kasih Kak Sukandar. Sama. Hampir sama ya, hampir sama semua permasalahan yang ada di guru PJOK itu
ya tentang pemahaman kurikulum PJOK itu sebenarnya itu memang kita sebagai guru PJOK itu banyak lebih mementingkan untuk ke psikomotorik. Jadi maksudnya ke fisiknya terlebih dahulu dibandingkan dengan modul ajarnya, perangkat pembelajarannya, istilahnya seperti itu. Beda dengan guru kelas yang memang mereka mengajar di kelas. Mungkin mereka bisa, kalau mereka mengerjakan modul ajar itu mereka bisa disambi di kelas. Jadi sambil di kelas, sambil mereka mengajar, mereka bisa melakukan membuat modul ajar, membuat perencanaan pembelajaran gitu. Tapi kalau kita yang sebagai orang lapangan, boro-boro mau disambi, anak kita hilang dikit aja udah dicariin gitu kan. Bahasanya seperti itu. Jadi seharusnya untuk guru PJOK itu kita mempunyai nilai plusnya, walaupun memang kita terlambat, maksudnya terlambat untuk bagian administrasi atau perangkat pembelajarannya, tapi kita selalu mengedepankan murid untuk bergerak atau terlibat aktif gitu ya. Oke, selanjutnya masih di kolom chat, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat tentang apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Buat apa sih PJOK harus ada? Silakan ditulis di kolom chatnya. Sudah, ini belum ada yang menulis di kolom chat terkait buat apa sih PJOK itu harus ada di sekolah. Kenapa tidak ditiadakan saja? Masih belum ada yang mengirimkan? Atau mau langsung saya tunjuk saja? Sambil saya absen ya Kak. Oh ada Kak Yasir. Baru mau saya tunjuk ini Kak Ido. Kak Ido boleh deh langsung. Oke Kak. Jawaban saya soalnya dulu ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut saya agar peserta didik menjadi bugar dengan proses pembelajaran yang menyenangkan ketika di luar kelas, menggali minat bakat peserta didik di bidang olahraganya masing-masing. Kalau dia yang hobi bola, ya prestasinya di bola, di futsal, di atletik. Untuk kedepannya untuk prestasi anak-anak tersebut Kak, agar SMP SMA-nya ya syukur-syukur dapat beasiswa kan gitu Kak. Itu aja sih Kak. Oke, berarti untuk prestasi ya Kak ya, untuk prestasi anak-anak agar kedepannya mereka lebih mudah. Ya. Oke, Pak Sukandar, di sini ada tujuannya supaya anak-anak bisa lebih sehat karena anak yang sehat lebih mudah melakukan dan belajar dengan baik. Kalau Kakak Mistin,
Nih, Kak Mistin, membantu anak mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Belajar tentang pentingnya olahraga, cara berolahraga yang benar, membentuk anak untuk percaya diri, membantu anak menemukan minat bakat yang mungkin masih terpendam. Saya mau dengar dari Kak Misti nih, sepertinya menarik untuk di-sharingkan. Oke, terima kasih. Itu salah satunya ya, kenapa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Yang pertama itu anak menjadi bahagia yang pertama. Karena mungkin udah jenuh di kelas ya, dengan pelajaran-pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Lampung, itu dia di kelas aja. Kalau ada pelajaran PJOK, dia di lapangan, di halaman, di luar kelas, dia yang pertama merasa bahagia. Itu karena kita sebagai guru PJOK selalu dicari sama anak-anak. Kita nggak datang aja, besok ditanyain, kenapa sih Bu kemarin kok nggak datang, kan seperti itu salah satunya. Selanjutnya membantu anak untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Di pelajaran PJOK itu kan ada pelajaran kesehatan ya, di situ salah satunya kita PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kita selalu cuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Ada lagunya itu, cara cuci tangan 7 langkah, cara cuci tangan. Nah, seperti itu. Anak-anak dengan belajar seperti itu merasa bahagia gitu. Selanjutnya membantu anak untuk belajar tentang pentingnya olahraga. Nah, olahraga itu apa sih manfaatnya untuk kebugaran jasmani, untuk kesehatan kita. Kalau kita nggak mau gerak, kita mager tuh nantinya seperti ini, jantung kita nggak sehat, kan seperti itu. Itu dasar-dasar ilmu yang akan kita pelajari, kita berikan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa berolahraga nantinya gitu, rajin berolahraga. Selanjutnya untuk mengembangkan minat. Nah, kata Pak Edo tadi ya, minat bakat. Mungkin anak-anak minat bakatnya belum tahu nih. Dengan adanya olahraga, anak-anak jadi tahu yang tadinya senangnya main bola, senangnya saya atletik. Nah, jadi tersalurkan dengan minat bakatnya anak-anak di pelajaran PJOK. Selanjutnya melatih anak-anak untuk percaya diri. Biasanya kalau kita belajar PJOK, kita itu menunjuk ya anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita. Ayo si Budi coba praktekkan gitu, terus yang lain mengikuti atau seperti itu sebaliknya. Jadi anak-anak jadi percaya diri. Kalau biasanya di pelajaran yang di kelas, kalau matematika coba siapa yang tahu 5 tambah 6 berapa, kadang anak-anak diem aja. Tapi kalau di pelajaran PJOK mereka aktif dengan tumbuh percaya dirinya gitu. Itu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mistin. Lengkap ya terkait pembelajaran dari jawabannya Kak Mistin tadi. Yang pertama adalah untuk kebahagiaan. Benar. Apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu sudah ke situ nih arahnya. Ki Hajar Dewantara itu sempat mengatakan kalau maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, di situ itu udah jelasin sama Ki Hajar Dewantara bahwa maksud dari pendidikan, terutama pendidikan itu adalah untuk kebahagiaan dan keselamatan. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh dan hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan hidup serta tumbuh kekuatan dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sudah dijelasin sama Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak hanya melulu tentang kehidupan dunia sekolah, tapi pendidikan yang memang harus
mencapai kebahagiaan dan keselamatan buat mereka nantinya. Gitu. Jadi tidak hanya stuck di situ saja, tapi untuk kehidupan mereka selanjutnya itu sudah dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, itu adalah makna dari tadi dari Ki Hajar Dewantara. Yang disebutin oleh Kakak Mistin tadi itu adalah menyangkut tentang makna dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di sini kalau Kak Filcov bilang tujuannya adalah kemampuan fisik, mental, sosial, serta keterampilan motorik peserta didik melalui aktivitas jasmani. Sedangkan untuk Kak Surya di sini PJOK ada di sekolah dengan tujuan untuk memberikan edukasi terkait dengan kesehatan, lingkungan, dan warga yang ada di sekolah. Selanjutnya ada dari Kak Mifta. Membantu anak mengembangkan potensi fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Nah, dari Kak Mifta nih saya mau dengar. Halo Kak Mifta, ada bergabung? Ya Kak, tapi suara saya lagi nggak bisa keluar Kak. Lagi batuk ya Kak? Iya, lagi masuk angin. Sebisanya aja ya Kak. Oh iya, boleh. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak dipaksain, nggak apa-apa Kak. Iya. Ya, kalau menurut saya saya bahas secara sosialnya ya Kak. Secara sosialnya di sini anak-anak itu dalam pelajaran olahraga bisa saling berinteraksi. Bahkan di mana kadang ada anak itu kan biasanya di kelas itu suka berantem nih antara si A dan si B. Tapi kalau pada saat pelajaran olahraga kita buat dan memaksa mereka jadi satu tim, mereka bisa berinteraksi bersama dan melupakan konflik yang ada, bahkan bisa jadi tim bersama. Kemudian secara emosional di saat pelajaran olahraga mereka tuh kayak menjadi diri mereka sendiri sih anak-anak itu. Mereka bisa menunjukkan rasa bahagia mereka, senang mereka pada saat belajar PJOK. Kemudian secara fisik, bahkan kalau saya di kelas tuh ada anak itu yang kalau di kelas tuh pendiam. Jangankan mau bergerak, berbicara aja enggak. Tapi kalau pada saat kita ajak untuk ke lapangan berolahraga, ternyata anaknya aktif, ternyata anaknya bisa melakukan praktek yang kita lakukan yang pikir kita itu anak ini nggak bisa gitu loh, yang malu, yang nggak mau melakukan kegiatan fisik. Tapi ternyata pada saat pelajaran olahraga, dia mampu dan bisa gitu di lapangan. Padahal di kelas itu dia diam. Makanya menurut saya PJOK itu juga bisa meningkatkan kemampuan fisik seorang anak seperti itu. Demikian Kak, terima kasih. Oke Kak Mista, terima kasih. Iya, berarti dia di dalam PJOK dia suka mungkin Kak, jadi makanya memiliki kemampuan yang lebih di PJOK. Untuk di mata pelajaran yang lain mungkin kurang gitu, jadi dia meluapkannya di PJOK. Seperti itu ya Kak ya. Oke, selanjutnya kita ada di sini ada Kak Diki Irawan. Tujuannya agar siswa memiliki kebiasaan hidup aktif dan sehat sekaligus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Itu dari Kak Diki. Selanjutnya ada dari Kak Maman. Untuk mendukung perkembangan siswa baik dari aspek fisik, mental, sosial maupun emosional. Oke, kita lanjut. Selanjutnya nih, menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum merdeka di tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua,
membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi kita tidak melulu pendidikan itu hanya diterapkan di sekolah, tapi kita itu kebermaknaan terhadap pendidikan PJOK yang nantinya akan mereka gunakan di dalam kehidupan mereka. Gitu. Yang ketiga adalah membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai foreplay, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Yaitu tadi yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang disampaikan juga dari Kak Mistin tadi ya, yang menerapkan tentang hidup sehat sepanjang hayat. Nah, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan ditulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak sekalian. Pertanyaan yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak itu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan ditulis di kolom chat kakak-kakak. Kalau memang bermasalah dengan kolom chatnya, boleh langsung klik raise hand saja. Terlepas dari kurikulum apapun, dari kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka Belajar ini, apakah selama ini kakak-kakak itu sudah memahami dengan baik sih, apa sih tujuan pembelajaran yang dijadikan sebagai acuan kita dalam mengajar PJOK di sekolah? Boleh dituliskan di kolom chatnya. Yang sudah boleh langsung di-enter kakak-kakak, kita sharing terkait kurikulum PJOK, kurikulum dalam pembelajaran PJOK. Sudah? Sudah belum ada yang mengirimkan di kolom chat? Kalau
Belum ada yang mengirimkan, mungkin akan saya tunjuk langsung. Kita sharing terkait ini. Tujuan mata pelajaran. Apa mata pelajaran? Tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Kak yang belum menjawab. Kak Arita, ada Kak Arita? Apakah bisa berinteraksi? Kak Arita belum bisa berinteraksi. Kita mencari yang lainnya. Ada Kak Reza nih. Kak Reza, apakah sudah bisa berinteraksi dengan teman-teman? Bisa. Baru masuk ya, Kak Iya. ya. Baru tidur anaknya, Kak. Terlepas dari kurikulum nih Kak, apakah selama ini kakak sudah sudah memahami dengan baik tujuan pembelajaran dan menjadikannya sebagai acuan dalam mengajar PJOK? Boleh sharing Kak? Ya, terkait kurikulum, nih dengan kurikulumnya sekarang, kurikulum Merdeka, sebenarnya tujuannya maksudnya bagus supaya anak-anak itu tidak merasa terbebani. Namun di sisi lain dengan kurikulum ini malah membuat anak yang seharusnya mengikuti misalnya pembelajaran ya sesuai dengan tujuannya, dia malah jadi seenaknya gitu sekarang tuh anak-anak. Mungkin kalau maksud dari kurikulumnya sudah bagus, tapi kalau diterapkan terutama di tempat saya ya, di sekolahan saya itu nggak pas Kak, karena kurang pas sih, bukan nggak pas. Ada yang bisa mengikuti, ada yang tidak. Kadang malah memanfaatkan karena mereka tuh paham sekarang, alah biarinlah kita nggak ikut pelajaran ini, kita nggak ngikut materinya ini nanti tetap naik aja loh, nggak mungkin nilai kita di bawah KKM. Akhirnya kurikulum ini menjadi malah bukan untuk beban muridnya, malah jadi beban gurunya ini. Bingung nanti gurunya ngasihnya. Mau nggak dikasih nilai atau nggak dinaikkan, gurunya Tidak salah. boleh kalau tidak menaikkan ya Kak ya. Betul. Nah, kalau dinaikkan juga mau nggak mau nanti di jenjang selanjutnya di SMA maupun SMK anak itu bakal seperti itu terus gitu. Bahkan seperti waktu itu Kak Pilkop sampaikan, ada anak siswa SMK belum bisa baca tulis, itu kan luar biasa, sangat pukulan berat, pukulan telak untuk sebagai seorang guru. Tapi memang begitu adanya, dari SD, SMP itu nggak boleh sih kalau tidak menaikkan. Jadi mau nggak mau ya harus dinaikkan, ya itulah peraturan kurikulum yang terbaru ini sebenarnya membebani guru. Mungkin seperti itu Kak, kurang lebihnya. Oke, tapi untuk tujuan pembelajaran, maksudnya ketika kakak membuat modul ajar, ya terkait pasti mengacu dengan tujuan pembelajaran ya Kak? Mengacu dengan kurikulum yang terbaru. Ya, yang tadi bilang tadi Kak, bagus. Setelah dipelajari itu bagus, tujuannya bagus. Ya harus ngikuti karena aturannya sudah memakai kurikulum terbaru. Cuman dampaknya aja yang sepertinya tidak sesuai dengan harapan yang kurikulum Merdeka terapkan gitu. Oke, terima kasih Kak Reja atas sharingnya. Selanjutnya Pak Sukandar, saya mau mendengar Pak Sukandar terkait kurikulum pembelajaran. Kan Bapak sudah berpengalaman nih Pak. Kalau menurut kami untuk pemahaman apapun kurikulum yang kita pakai, dasarnya kurikulum itu kan bahasanya apa ya? Kita berjalan itu pedomannya, artinya tetap kita akan laksanakan. Akan tetapi kalau yang seperti Pak Reza sampaikan tadi, bahasanya sekarang itu kita akan direpotkan dengan
pembuatan program dibandingkan mengajar. Lain kalau seperti yang bahasanya yang dulu itu kita bikin program bisa untuk setahun. Bahkan kalau yang tadi juga disampaikan, guru itu nggak repot. Karena bahasanya kan guru olahraga itu malas repot dengan administrasi. Sedangkan sekarang kita dituntut dengan administrasi itu. Kalau pemahaman kami itu yaitu artinya program itu nggak ada yang jelek, programnya bagus. Tapi ya itu tadi kami itu kan kalau kerja itu ingin tahu hasilnya. Tapi kalau hasilnya seperti ini kan yang tadi dulu pernah disampaikan SMK nggak bisa baca, ya itu artinya beban mental ke gurunya. Tapi bahasa kami itu gini loh, bisa kita bilang masa bodoh, akan tetapi hati kita itu nggak bisa dibohongin loh. Saya itu bahasanya kerja kok nggak ada hasilnya. Kalau programnya bagus, artinya anak-anak dulu bisa dan ngerti. Kalau sekarang kayaknya akhirnya munculnya itu tadi, Pak Reza, munculnya bahasa yang kayak masa bodoh. Nanti kita benahin anak itu, artinya kita hukum, kita salah, kita paksa supaya anak itu bisa, ya kita salah. Padahal setahu saya itu kan prinsip orang Indonesia itu kalau nggak dipaksa kayaknya nggak jalan. Bener Pak. Coba, ya kita suruh anak-anak coba maju. Enggak lah Pak, satu barisan 30 ataupun 20 anak pindah ke belakang semua. Karena apa? Nggak mau lah Pak, nggak mau. Tapi kalau dipaksa sebenarnya anak itu bisa. Dan sekarang itu bahasa itu nggak boleh. Makanya kalau program kita nggak bisa juga menyalahkan, wah kurikulumnya salah, nggak bisa. Kita harus ikut karena itu program kurikulum itu dari pemerintah untuk nasional. Kalau program saya katakan apa, pemahaman kami kalau program semua bagus. Cuma teknik pelaksanaan kita itu guru olahraga rata-rata, bukan semuanya tapi ada yang rajin kok. Rata-rata apalagi yang katanya Pak Reza apa Pak? Cingwi senior. Senior. Itu mungkin dari pemahaman kami seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, ya permasalahannya hampir sama, maksudnya semua permasalahannya itu hampir sama pasti Pak. Ya nggak mau dinaikin, Masalah. tapi gimana nggak boleh gitu kan sama pemerintahnya. Dinaikin kok kita harus, ibaratnya kita harus mendongkrak nilainya itu udah terlalu banyak yang harus didongkrak. Apalagi kalau masih mending kalau anaknya mau ikut, kalau anaknya nggak mau ikut. Bolos istilahnya seperti itu kan. Tapi tetap kita sebagai guru PJOK ya harus bisa mengikuti pemerintah ya Pak ya. Ya kalau kita nggak ikut, kita akan melawan arus ya habis. Iya, ya program PKG ini kan mau nggak mau, bisa nggak bisa ya ikut pokoknya. Nah itu harus. Iya, ya program dari pemerintah gitu kan. Iya, oke, terkait tujuan apa, terkait tentang tujuan mata pelajaran yang harus kita jadikan acuan sebagai acuan adalah memang harusnya kita sebagai guru PJOK itu ketika kita menyusun modul ajar itu harus mengedepankan tujuan dari mata pelajaran tersebut, tujuan dari PJOK. Nggak mungkin dong kita semata-mata mau bikin modul ajar tapi nggak tahu nih acuannya dari mana gitu kan. Pemerintah sudah membuat acuan itu, pemerintah sudah membuat tentang kompetensi dasarnya. Kita hanya sebagai guru PJOK kita harus mengembangkan. Jadi guru PJOK itu harus bisa
membuat modul ajar, membuat administrasi pembelajaran yang lain, tidak harus tidak melulu di lapangan seperti itu. Intinya kita harus mengikuti program dari pemerintah. Bisa dan tidak bisanya. Dalam konteks Kak. Oke, boleh Kak. Kak, terkait sama kurikulum merdeka nih, menurut semuanya nih ya, pengen tahu itu tuh mengacu nilai atau karakter sih Kak, kira-kira Kak, kalau yang sudah lebih paham terkait dengan kurikulum merdeka. Makasih Kak. Oke, ada pertanyaan sedikit dari Kak Surya, ada yang ingin sharing berbagi pengalaman terkait kurikulum merdeka. Itu sebenarnya kita mengacu ke karakter peserta didik atau nilai sih sebagai acuannya. Gitu. Silakan, ada yang mau sharing? Kak Mistin deh, Kak Mistin berpengalaman sekali. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya ini ya, menurut saya nggak tahu bener apa enggak ya. Ini menurut saya. Kalau saya ini, kalau kurikulum merdeka ini karakter siswanya, nilai guru yang membuat. Kalau saya seperti itu, nilai guru yang membuat. Dia bukan, kalau saya bukan patokan nilainya Pak Adi, kok Mas Adi, Amit siapa? Mas Surya. Nah itu kalau saya karakter anaknya yang tadinya kan merubah tuh, yang tadinya ibaratnya dia songong apa gimana, apa sombong, dia istilahnya anaknya tuh malas bergerak, terus dia mau bergerak. Nah seperti itu, kurikulum merdeka saya rasa untuk karakternya dikedepankan, untuk difokuskan untuk karakter. Acuan nilainya kalau menurut saya nomor kesekian kalinya, yang pertama karakter siswanya, itu aja. Gitu. Silakan yang lain yang ingin menambahkan atau mau yang sharing terkait kurikulum merdeka. Adakah? Kak Filter, atau mau ingin menambahkan nih? Biasanya Kak Filter cukup merdeka. Iya Kak, terima kasih. Kebetulan buat saya pribadi, untuk kurikulum merdeka kalau di SMK 4 sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka dari 2021. Jadi udah berjalan baik kelas 10, 11, dan 12. Semenjak ada kurikulum merdeka, benar mungkin kayak kata Kak Mistin, nilai itu nomor sekian kayak Kak. Misalnya contoh ada yang gampang, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita ngelihat nih, yang perempuan mungkin pandai nilai kognitif, karena dia nulisnya bagus, ingatnya bagus. Kalau yang laki-laki pasti psikomotoriknya bagus. Nah itu kalau lihat dari nilai kognitif dan psikomotorik. Tapi kalau dari segi karakter, ya tadi kayak karakternya mungkin dia periang, kerjasama, terus saling membantu. Itu yang diunggulkan kalau di kurikulum merdeka. Jadi kalau saya pribadi, kurikulum merdeka ini sebenarnya yang merdeka siswanya, yang susah gurunya kayaknya sih kan. Itu kalau menurut saya pribadi yang selama ini saya rasakan. Apalagi kalau saat memberikan nilai, itu nggak ada KKM-nya. Nah terus apa? Ya itu dilihat dari segi merdekanya, bukan dari KKM-nya. Karena semenjak tidak ada KKM untuk kurikulum merdeka, yaitu bablas-bablas saja. Bahkan kadang-kadang kalau di kelas saya yang kelas 11 itu udah mulai kritis. Maksudnya kritisnya, saya masuk terus, saya rajin berangkat, kenapa nilai saya bisa sama anak yang nggak pernah berangkat tapi dia pinter. Kalau kelas 11 tempat saya tuh udah mulai, kan kalau di SMK kelas 12 nggak ada penjas Kak, hanya sampai kelas 11 saja. Jadi kelas 11 tempat saya tuh udah mulai kritis. Kadang-kadang nilai rapat tuh bisa protes sama gurunya. Pak, nilai saya kok bisa sama anak itu? Apa mentang-mentang dia pinter, nggak pernah berangkat, nilainya sama, saya rajin terus, tapi emang saya kemampuannya, dia ngakuin kemampuannya di bawah dia. Itu Kak yang kadang-kadang kalau nilai itu jadi patokan, makanya saya pribadi saat bagi rapot, kebetulan saya wali kelas, saya selalu menekankan sama orang tua wali, jangan pernah melihat nilai anak itu dari nilai atau dari angkanya, tetapi penjelasan karakter itu Kak yang kadang-kadang panjang, satu siswa yang cukup panjang. Itu Kak dari saya di SMK. Terima kasih.
Oke, Pak Sukandar, apakah ingin berkomentar juga? Ya. Saya maupun mikir. Ya. Biar nggak ngantuk. Siapa? Sebenarnya mungkin sama dengan Pak Surya ya. Artinya yang kita tanyakan hal-hal seperti itu. Tapi sekarang itu dengan adanya kurikulum merdeka tadi sama Pak Wistok juga sampaikan anaknya merdeka, gurunya yang ribet. Yang saya lihat di tahun ajaran baru ini justru kurikulum merdeka itu kan ada pendidikan karakter bangsa segala macam, terus pendidikan Pancasila. Justru di semester 1 ini yang saya alami itu kasus lebih banyak. Yang awalnya di tahun lalu itu ya ada, artinya yang anak berkelahi itu ada, tapi prosentasenya rendah. Justru di kurikulum merdeka ini prosentasenya sangat tinggi. Nah, artinya apa? Kurikulum merdeka ini kita jalankan, tapi kayaknya hasilnya nggak ada. Itu yang untuk yang sementara yang kami alami seperti itu. Kalau nilai olahraga itu kayaknya paling gampang. Yang sampaikan tadi jangan dinilai dari angkanya, tapi rata-rata wali murid. Kalau SD jarang yang untuk anak-anak menanyakan, biasanya wali murid yang menanyakan, Pak ini kok nilainya seperti ini, kami mau masuk ke SMP juga agak susah. Nah itu untuk menjelaskannya itu yang sangat susah. Itu untuk kurikulum yang merdeka yang sekarang ini. Mungkin itu. Oke, Kak Sukandar, terima kasih. Gimana Kak Surya, ada tanggapan? Oh iya, berarti yang harus kita rubah terkait dengan mindset orang terkait dengan capaian atau tujuan itu orientasinya hanya nilai ya berarti ya. Yang kita rubah berarti itu ya Kak ya, kakak-kakak semua. Ya, terkait kurikulum merdeka memang seharusnya kita Ya. bisa seharusnya kita bisa merubah mindset orang tua sih. Biasanya karena orang tua itu lebih menuntut ke nilainya besar gitu kan, karena Dan sekolah Kak kayaknya Kak. Dan mindset sekolah juga kayaknya Kak ya, yang menerima ya Kak ya. Karena kan mindsetnya kayaknya sama aja. Jadi percuma kurikulumnya ganti-ganti, mau berubah seperti apapun kalau seandainya mindsetnya terkait dengan penerimaan siswa baru terhadap nilai. Iya. Iya, walaupun maksudnya tetap kurikulum merdeka, tapi mereka tetap ada jalur prestasi yang harus mengedepankan nilai, harus merubah rapot. Iya. Rapot yang sempat ada dirubah di sekolahan saya itu gara-gara terkait nilainya, karena nilainya itu masih di bawah nggak di bawah standar sih, masih di bawah rata-rata rata-rata dari mereka gitu kan. Dirubah sampai itu tadilah kurikulum merdeka. Jadi tujuan-tujuan yang bisa dicapai itu ya banyak banget gitu kan. Ya. Selanjutnya adalah memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi CP dari pemerintah itu kita turunkan menjadi TP, tujuan dari pembelajaran dari masing-masing guru. Nanti guru baru membuat modul ajar dari tujuan pembelajarannya itu. Jadi kita ya harus buat modul ajar, mau nggak mau, gitu kan. Tuh, selanjutnya adalah bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Gimana sih maksudnya kita itu biar mengajarnya yang seperti apa agar tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Silakan kakak-kakak sharing terkait
ini bagaimana sih cara agar tujuan kita itu tercapai? Kita sebagai guru PJOK itu harus ngapain? Apa sih pembelajaran yang bagaimana yang harus kita lakukan kepada anak agar anak-anak itu bisa mencapai dari tujuan pembelajaran yang kita rencanakan tadi. Saya mau dengar dari Kak Diki. Kak Diki, adakah Kak Diki? Ya Kak ya. Wih, keturun malam. Boleh Ya Kak Kak. Diki. Siap. Terkait pertanyaan ini Kak, gimana sharingnya? Sharing dari Kak Diki. Bagaimana memastikan? Ya, kalau dari tujuan pembelajaran ya Kak. Kalau dari tujuan pembelajaran saya rasa sama Kak. Karena saya tahun ini baru benar-benar di apa namanya kurikulum merdeka ya Kak. Kalau yang sebelumnya dari senior saya yang di kelas 7 itu udah dari tahun yang kemarin. Saya malah ngerasa bingung Kak kalau di SMP itu kalau K13 itu 3 jam. Kalau yang apa namanya kurikulum merdeka hanya 2 jam pelajaran, yang satu jamnya untuk di P5. Jadi kalau untuk di administrasi mungkin berbeda, tapi kalau yang di lapangan, kalau yang masih saya jalani, mungkin saya belum paham atau bagaimana, saya masih praktek di lapangannya masih sama, saya malah masih bingung untuk bedanya di mana ketika kita di lapangan. Jadi pada dasarnya untuk nyasar tujuan masih menggunakan yang sama Kak. Terus itu pun juga untuk waktu, kalau karena di lapangan itu biasanya nggak kerasa Kak. Jadi kalau yang sekarang ini, yang saya rasakan itu terlalu singkat kalau hanya 2 jam. Anak-anak kadang-kadang kalau udah ngomong, "Pak kok sudah habis Pak, kok cepat amat untuk PJOK ini." Jadi seperti itu Kak. Kurang lebihnya. Oke. Oh, jadi sekarang sudah dipotong lagi ya Kak ya? Dipotong Iya, menjadi 2 jam. 2 Itu jam Kak. kalau untuk SMP 35 menit apa 40 menit Kak? 40 Kak. 40, berarti hanya sekitar 80 menit ya. Iya, Singkat. Kak. Kalau untuk PJOK itu singkat banget. Ya. Jadi memang kita itu harus benar-benar ngajar itu yang seperti apa gitu ya, agar tujuan pembelajaran kita itu tercapai gitu. Gaya belajar yang seperti apa yang akan kita lakukan ketika anak-anak itu diminta untuk bisa seperti itu. Selanjutnya adalah proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Ya, selanjutnya adalah backward design. 1, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua adalah menentukan metode penilaian. Yang ketiga adalah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Backward design. Selanjutnya, pesan kunci dari backward design. Kakak-kakak sudah pernah dengar kan tentang backward design? Tentang cara mengajarnya atau modul ajar yang seperti apa yang backward design ini sudah dibaca LMS-nya? Ya, untuk belum, jujur belum. Ya, jadi backward design itu ya sekarang ini kita mengacu ke backward design. Jadi semuanya itu harus backward. Ya, intinya di backward design itu kita merencanakan adalah tujuan pembelajarannya dulu, lebih mengspesifikasikan tujuan pembelajarannya. Jadi contohnya kayak kita kan kalau di SD itu ada senam irama, ya. Senam irama itu ada yang namanya pembelajaran step
pertama tentang langkah-langkah, terus ayunan tangan, gitu kan. Nah, kita merucutkan tujuan pembelajarannya itu. Tadinya anak diminta untuk peserta didik diminta untuk menguasai, contohnya hanya ke langkah saja. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu tadi dikerucutkan menjadi hanya ke langkah saja nih. Jadi kita itu mempelajarinya ya hanya di langkah saja gitu. Itu adalah backward design. Dan asesmennya itu biasanya kita lakukan di awal. Jadi kita sudah menyusun dulu apa aja yang akan kita ambil nilai. Maksudnya yang akan kita lakukan penilaiannya terlebih dahulu. Dalam backward kita mau ngelakuin tentang di dalam senam irama tadi kita akan contohnya kita akan menilai langkahnya terlebih dahulu, gimana sikap awalannya, gimana cara dia melakukan, dan bagaimana sikap akhirnya. Ya, itu di asesmennya. Asesmennya itu memang dilakukan kita di awal. Jadi dirancang terlebih dahulu itu di awal. Kemudian adalah masuknya ke tujuan pembelajaran itu, baru nanti langkah-langkah pembelajaran atau yang lain-lainnya itu ada di belakang. Seperti itu tentang backward design. Atau ada yang ingin menambahkan terkait backward design? Pembelajaran yang seperti apa sih backward design itu? Adakah yang ingin menambahkan atau sudah cukup paham? Oh iya, seperti ini loh backward design. Kata kuncinya dalam backward design adalah merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi harus sejalan dengan capaian pembelajaran dan kurikulumnya. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan dan langkah-langkah pembelajaran serta nilainya. Itu adalah pesan kunci dari backward design. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas yang kedua. Penyusunan program PJOK. Nih. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar divisi di bawah ini? Sudah dicentang padahal mau ditanyain. Yang pertama adalah kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Benar atau salah kakak-kakak? Saya mau tanya benar atau salah, tapi di sini udah dicentang. Berarti jawabannya salah. Ya, yang kedua adalah buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini juga di sini dikatakan salah. Selanjutnya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Itu adalah kurikulum. Jadi, terkait buku teks itu dapat dikatakan adalah kurikulum itu tidak, buku teks itu hanya panduan atau alat bantu kita ketika mengajar. Seperti itu. Selanjutnya, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah struktur kurikulum. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran dan asesmen. Yang keempat adalah penggunaan perangkat ajar. Yang kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik suatu pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Itu adalah sumber dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 di halaman 72. Selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satu dengan yang lainnya? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya.
Ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Kalau dilihat dari di mana peserta didik tinggal ini, kita sempat mempelajari tentang aset-aset sekolah ya Kak ya. Jadi ini adalah berbeda. Kenapa berbeda antara satu pendidikan dengan yang lainnya? Contohnya tentang sekolah, ada yang sekolah di daerah pesisir, ada yang memang kita seperti kita ini adalah daerah kota metro yang mayoritas penduduknya sudah kota lah istilahnya seperti itu. Itu pasti kurikulumnya atau pembelajarannya pasti akan disesuaikan dengan mereka tinggal. Nah, itu adalah salah satu yang berbasis aset di sekolah. Nggak mungkin dong kita samakan dengan yang tinggal di pesisir atau di daerah yang penduduknya itu masih jarang menggunakan gadget seperti itu. Itu adalah tadi mengapa kurikulum itu berbeda yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah kita langsung lanjut. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK terkait modul ajar. Maksudnya ya Kak, ini kurikulum PJOK. Pertanyaannya, bagaimana sih kakak-kakak ini selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Boleh dituliskan di kolom chatnya, kakak-kakak. Ya gimana sih selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK terkait modul ajar yang dirancang sama kakak-kakak, boleh. Terkait yang lain-lain juga boleh tentang rancangan program PJOK. Silakan dituliskan di kolom chat, kita akan sharing terkait ini kakak-kakak.
Oke. Di sini sudah ada Kak Yasirido. Kak Yasirido di sini menyampaikan materi yang akan dipelajari, kemudian memberikan contoh praktik yang akan dilaksanakan di lapangan, dan selanjutnya memulai proses pembelajaran PJOK. Boleh Kak Edo? Ya Kak. Terkait jawabannya, bagaimana sih kita itu merancang program PJOK sebagai pengembangan dari kurikulum mata pelajarannya yang Kak Edo lakukan nih di sekolah? Memfasilitasi peserta didik ya Kak? Memfasilitasi peserta didik? Iya. Iya. Gurunya dulu yang praktek, kemudian baru muridnya gitu Kak? Merancangnya nih Kak. Oh, merancangnya. Iya, gimana sih cara Kakak merancang program PJOK yang ada di sekolah terkait seumpamanya ini kita nih mau ngajar nih masalah renang gitu kan. Ya. Renang kan nggak setiap sekolah itu punya, bahkan kayaknya hampir semua nggak punya gitu ya untuk kolam renang. Rancangan Kakak itu seperti apa sih agar kita bisa melakukan, maksudnya siswa itu bisa praktek, itu seperti apa gitu? Mau bikin jadwal anak-anak kayak untuk ke kolam. Ya rancangannya Kak Edo gimana Kak? Dari awal boleh diceritakan dari awal deh. Oh, dari awal. Ya contohnya renang tadi Kak ya. Kalau menurut pemahaman saya pribadi, kita akan melakukan renang misalnya di minggu depan, itu di hari Sabtu. Kemudian di minggu ini di hari Sabtu depan kan renangnya tuh. Jadi di Sabtu ini kita mulai merancang bagaimana siswa dan siswi kita itu dapat hadir semua tanpa terkecuali dan terkendala. Harapannya siswa-siswi tersebut bugar di Sabtu depan untuk pengambilan praktek renang. Diberikan informasi terlebih dahulu, kemudian menyusun atau membuat rubrik penilaian ya Kak untuk di hari Sabtunya itu untuk pengambilan nilai anak-anak. Itu aja sih Kak. Banyak yang kurang ya, jadi kurang paham. Gak apa-apa, kita kan sharing, tidak ada yang salah di sini. Oke, terima kasih Kak Edo. Selanjutnya di sini ada Pak Sukandar nih, merancang program PJOK akan menyesuaikan dengan aset sekolah atau menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah. Boleh Pak Sukandar? Biar nggak ngantuk katanya. Siap. Ya, kami merancang akan menyesuaikan dengan aset sekolah. Tadi sudah disampaikan, artinya di daerah pedesaan dengan daerah kota ataupun daerah pesisir itu kan nggak sama. Jadi kalau program itu kita samakan kayaknya nggak bisa. Makanya kami merancang itu akan menyesuaikan dengan aset. Artinya alat kita yang ada apa, ataupun yang bisa kita modifikasi apa. Itu baru kita rencanakan. Jadi nanti pada saat kita pelaksanaan kita nggak bingung. Kalau seperti perencanaan seperti renang itu kan akan saya kasih dasar-dasarnya dulu. Dasarnya renang itu apa saja toh sebelum kita sampai ke kolam renang. Jadi anak itu sampai di kolam renang pun juga nggak bingung apa yang harus kita lakukan kalau kita sendiri nggak punya kolam renang, dan itu kan perlu biasanya membutuhkan biaya. Ini berbagai faktor harus kita akan sesuaikan. Kalau nanti kan seringkali Pak saya nggak ikut, kenapa? Saya nggak punya biaya Pak. Nah itu kan juga kendala. Makanya sebelum kita ke sana kita programkan dulu. Dan juga itu kalau renang kami programnya nggak berani kita mepet, biasanya rencanakan lebih jauh. Terus kemudian disesuaikan dengan keadaan kita itu
kalau saya kebetulan di lapangan Samper itu kan kadang-kadang kita mau latihan bola besar, kita sudah rencanakan, sudah programkan, kebetulan berbenturan dengan yang lain. Biasanya yang saya gunakan adalah alat-alat modifikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran pada saat itu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Wak Sukandar. Selain Wak Sukandar, ada Kak Miftah nih di sini. Kak Miftah, dalam pembuatan modul ajar, saya menggunakan modul ajar yang beredar atau contoh modul ajar dari Kemendikbud yang kemudian saya sesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya ada Kak Filkof, mengidentifikasi tujuan dan kompetensi dasar yang didasarkan dari CP, merancang aktivitas pembelajaran, menentukan penilaian, serta menyesuaikan program dengan fasilitas dan kondisi sekolah. Ada selanjutnya dari Kak Surya. PJOK dilibatkan dengan aktif dalam program literasi lingkungan yang ada di sekolah, program sekolah sehat, dan lain-lain. Oh, menarik nih, menarik. Oke, Kak Surya boleh sharing Kak terkait literasi lingkungan yang ada di sekolah? Terima kasih. Baik, di sini kalau untuk program literasi lingkungan dan program sekolah sehat itu memang program yang diadakan di sekolah. Nah, di situ program literasi lingkungan kemarin terkait dengan program literasi lingkungan itu kita adakan setelah jam senam di hari Jumat. Itu program itu sudah berjalan dan kita mengadakan MOU dengan pihak Bank Sampah daerah mana itu ya? Margurjo, daerah Margurjo. Kita mengadakan di situ terkait dengan pengenalan sampah dan yang lain sebagainya. Di situ juga mereka mengenalkan bagaimana cara melakukan pemilahan sampah. Setelah melakukan pemilahan sampah, itu di situ anak-anak diedukasi terkait dengan bagaimana memilah makanan yang memiliki nilai gizi yang baik untuk tubuh. Seperti itu. Jadi dilibatkan langsung ya, maksudnya Ya, PJOK-nya langsung melibatkan, mereka langsung mendatangkan gitu ya, terkait ya. memang kan di PJOK memang harus ada tentang kebugaran jasmani juga masalah-masalah sampah gitu ya Kak, Ya, seperti itu gitu. iya Kak. Oke, terima kasih Kak Surya. Di sini ada Kak Mistin juga, merancang program PJOK yang disesuaikan pada aset yang dimiliki serta keadaan siswa. Oke, selanjutnya apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Boleh langsung dituliskan di kolom chat. Apa saja sih yang kakak-kakak itu anggap pembelajaran PJOK itu bernilai dan harus dipelajari oleh murid di kelas PJOK? Boleh dituliskan di kolom chat. Karena hari ini kita akan hanya sharing-sharing saja terkait kurikulum yang ada di sekolah kakak-kakak sekalian. Adakah yang sudah? Boleh langsung di enter saja, Kak. Kita sudah sedikit molor soalnya.
Kenapa sih PJOK itu penting untuk dipelajari? Nilai-nilai yang memang harus dipelajari dalam PJOK. Di sini ada dari Kak Miftah, membentuk pola hidup bugar dan sehat sepanjang hayat. Selanjutnya dari teman-teman yang lain. Kesehatan dan kebugaran, perilaku hidup bersih dan sehat, pola makan yang sehat, serta pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Dari Kak Miftah deh, Kak Miftah, apakah bisa untuk berinteraksi? Ya, Kak. Soalnya tadi lagi sakit. Iya, suaranya lagi nggak keluar. Baik, Kak. Kalau menurut saya hal penting dalam pembelajaran olahraga itu kan, kalau materi olahraga itu nggak melulu masalah fisik. Terkadang di kelas rendah itu, di kelas 1 ada tentang kebersihan tubuh, kebersihan menjaga kesehatan, makanan bergizi, kemudian ada tentang imunisasi. Nah, jadi menurut saya hal penting dalam keseluruhan pembelajaran PJOK ini yaitu untuk membentuk pola hidup yang bugar, yaitu dengan aktivitas fisik, dan juga pola hidup yang sehat, yaitu dengan menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan makanan, dan juga menjaga kesehatan dengan imunisasi dan sepanjang hayat. Di mana nanti kita harapkan pembelajaran PJOK yang terutama untuk kelas 1, karena kalau kelas 1 itu kan biasanya lebih mendengar kata gurunya daripada orang tuanya kan. Biasanya kata Bu Guru harus makan sayur biar sehat, atau kata Bu Guru belajarnya kemarin sebelum tidur harus sikat gigi. Nah, dari pembelajaran-pembelajaran yang kita pelajari di sekolah, kita harapkan akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan pola hidup yang bugar dan sehat untuk anak-anak sepanjang hayat mereka, untuk mereka ingat gitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Miftah. Iya Kak Miftah ya. Selanjutnya ada Kak Sukandar. Yang pertama, pendidikan PJOK menyenangkan dan PJOK adalah suatu kebutuhan untuk kebugaran. Nah, di sini ada Kak Filcof juga. Kebugaran fisik, keterampilan motorik, sportivitas, kerjasama, kesehatan, dan gaya hidup sehat. Sedangkan ada Kak Surya Adi, pembentukan karakter menurut saya adalah nilai yang sangat bernilai dalam PJOK. Boleh deh Kak Surya. Ini tadi terkait tentang kurikulum merdeka ya sepertinya. Kak Surya. Iya, Kak. Gimana, Kak? Aduh. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai? Boleh dijelaskan terkait pembentukan karakter? Iya, jadi di sini pembentukan karakter itu mungkin dari pelajaran PJOK kita bisa mendidik anak memiliki karakteristik mandiri, disiplin, berorientasi untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang telah ia pilih, terus karakter sosial, karena kalau untuk pelajaran PJOK pasti dia akan berkolaborasi dengan peserta didik yang lainnya. Dan mungkin masih banyak lagi karakter yang bisa disampaikan oleh kakak-kakak yang lainnya, yang menurut kakak-kakak sudah kakak-kakak jalani dalam proses pembelajaran di kelasnya masing-masing. Itu sih Kak, kalau saya lebih cenderung ke pembentukan karakter dari pembentukan karakter, ya benar. Iya. Karena memang kalau untuk kurikulum merdeka kan memang kita dituntut untuk pembentukan karakter terlebih dahulu tentang kemandirian, tentang kreativitas mereka, terus kolaborasi antara satu dengan yang lainnya gitu. Jiwa kepemimpinannya mungkin yang kita bentuk. Nah, dan melalui PJOK inilah nanti mereka itu akan terbentuk karakternya. Karena di PJOK kan bisa sportivitas nih saat mereka bertanding atau saat mereka mulai nih belajar untuk memimpin pemanasan. Nah, itu ada pembentukan karakter yang bisa dilakukan di dalam PJOK. Selanjutnya kita langsung saja
Nih, bagaimana sih kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Langsung saja ya Kak, ini biar mempersingkat waktu. Saya tunjuk satu saja deh, agar langsung bisa menjawabnya. Kak Reza, adakah? Masihkah bersama? Masih. Oke, Kak Reza, terkait pertanyaan yang nomor 3 nih, gimana sih cara kita menginterpretasikan semuanya ke dalam proses pengembangan kurikulum PJOK yang sekarang berlaku? Ya, sebenarnya jawabannya itu sudah dijawab oleh teman-teman tadi. Merangkum saja sepertinya ini. Seperti yang memanfaatkan aset yang ada, kemudian tidak sepenuhnya PJOK itu hanya fisik, itu betul. Karena ada satu sekolah SD yang saya tahu ternyata dia menerapkannya hampir sama seperti sekolahannya Pak Suryadi. Dia Pak Suryadi apa Pak ini tadi ya? Jadi dia 3 jam PJOK itu 2 jam untuk kegiatan olahraga, baik fisik maupun teorinya. Kemudian di pertemuan keduanya, seminggu tuh 2 kali PJOK. Jadi pertemuan pertama 2 jam untuk olahraga, dan 1 jam terakhirnya itu untuk kesehatan, gitu. Ilmu kesehatan. Jadi yang kalau menurut saya sudah ini pengembangan kurikulum dengan PJOK ini sudah banyak sekolah yang sudah menerapkan, hanya sudah beberapa. Ini mungkin salah satunya seperti itu tadi, seperti Kak Suryadi yang sudah kerjasama dengan bank sampah, itu kan juga termasuknya masuk ke olahraga juga karena menjaga kesehatan salah satunya. Ya mungkin seperti itu, tapi kalau di sekolah saya sendiri, saya masih belum terlalu paham dengan karakter lingkungan sekolah saya sendiri yang baru ini, Bu. Kalau sekolah yang dulu memang seperti bank sampah, ilmu kesehatan itu memang sudah ada di SD. Mungkin di SMP ini, kalau di SMP kalau kesehatan tuh lebih masuknya ke eskul MR mungkin gitu. Nah, mungkin kayak gitu kurang lebihnya. Entah sharing-nya seperti itu. Nggak tahu Kak bener apa salahnya. Oke, terima kasih Kak Reja. Kita langsung lanjut saja. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah konteks masyarakat. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat tentang alokasi jam pelajaran. Yang kelima adalah cakupan dan tahapan. Yang keenam adalah teknologi. Jadi ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Tadi tentang kebutuhan karakteristik peserta didik satu dengan yang lainnya adalah berbeda, tentang konteks masyarakat atau lingkungannya itu berbeda, waktunya mungkin, alokasi jam pembelajaran yang berubah-ubah karena ada P5, terus tahapan-tahapannya, dan teknologi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran PJOK. Aktivitas yang ketiga adalah karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Tadi sudah sempat disampaikan kata kunci apa sih yang harus kita kembangkan ya, maksudnya kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK tadi juga sudah tersampaikan oleh kakak-kakak. Ya, kata kuncinya memang kita sebagai guru itu yang pertama harus bisa mendidik karakteristik dari peserta didik di dalam kurikulum PJOK. Tentang capaian pembelajaran, tentang tujuan pembelajaran, itu memang harus kita lakukan. Jadi kita harus mengerucut ya. Jadi ke tujuan pembelajarannya, kita sebagai guru PJOK itu harus bisa mengetahui
harus selaras dengan tujuan pembelajarannya ketika kita menganukan modul ajar, membuat modul ajar, ya seperti itu. Selanjutnya adalah nih, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu 1, fokus pada materi esensial, memuatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan bukan memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak itu adalah dari menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, tadi juga sudah disampaikan. Yang ketiga adalah peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi kakak-kakak diminta untuk tetap mengacu kepada backward design-nya. Terus membuat modul ajar kurikulum merdeka, jadi kita itu dituntut untuk bisa. Nah, sudah sampai di sesi yang terakhir. Terima kasih untuk hari ini. Selesai sudah kita pada pertemuan tatap maya kita yang ke-7. Jika ada, alhamdulillah. Foto siapa? Sebentar saya stop sharing screen. Silakan kakak-kakak menghidupkan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Sebentar. Ini yang lainnya mana ya? Oke, boleh tunjukkan gaya terbaiknya. Tunjukkan pesonamu. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Ini kok tidak mau? Oh, udah keduga ya. Sebentar, Pak. Ya, sekali lagi. Boleh 1, 2, 3. Oke, sudah, nanti akan saya kirimkan. Terima kasih untuk hari ini kakak-kakak. Kita bertemu lagi kemungkinan di hari Senin kalau tidak salah ya. Nah, untuk masalah tugas, tadi Kak Mistin mau berbicara untuk masalah yang tadi kita bicarakan. Iya. Sharing sebentar Kak Mistin ya, boleh? Iya, Sebentar saya stop untuk rekamannya dulu Kak. Ini udah nggak ada ya, adminnya. Apa Bu? Nggak ada apa Bu? Udah nggak ada admin di sini. Lah. Nah, kok dicatat?